Shalom, selamat pagi. Pada video sebelumnya kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu pasti datang kembali. Yang sering ditanyakan orang adalah kapan Yesus datang kembali. Dan sudah kita ketahui bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri berkata, kita tidak perlu tahu tentang kapannya itu. Sekarang dalam video ini yang perlu kita ketahui adalah kedatangan Tuhan Yesus itu tak terduga. Sehingga judul video ini adalah tak terduganya kedatangan Yesus. Tak terduganya kedatangan Yesus. Saya bacalah ayat yang menunjukkan gambaran betapa kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu tak terduga. Matius pasal 24 ayat 43 sampai 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Ini adalah tulisan Matius yang menggambarkan ketidakterdugaan waktu ketika Kristus akan datang kali kedua. Seperti tuan rumah yang sedang menjaga rumahnya. Ada beberapa bagian penting yang dapat kita pelajari dari gambaran ini. Pertama, masing-masing orang rupanya harus sadar. Masing-masing orang harus sadar bahwa dia memiliki rumah yang harus dijaga. Saya dan saudara, sadarlah. Saya dan saudara itu masing-masing punya sesuatu yang harus dijaga. Digambarkan seperti tuan rumah menjaga rumah. Rumah itu jaga dia. Nah, rumah itu apa? Rumah itu rupanya menggambarkan hidup kita. Hidup saya harus saya jaga. Saya harus berawas-awas. Dengan segala kewaspadaan, hidup saya jaga. Paling tidak secara alami, saya tidak mau menyia-nyiakan hidup saya. Saya tidak mau sembarangan menyeberang jalan. Ketika melewati rel kereta api, saya tidak boleh awas uh, menyeberang begitu saja, apalagi yang saya tahu ternyata sudah ditutup palangnya, ada kereta mau lewat. Saya tidak boleh sembarangan melewati itu rel. Saya berkendara berawas-awas, saya tidak boleh sembarangan ambil jalur lawan arah misalnya. Saya tidak boleh sembarangan mendahului. Saya tidak boleh sembarangan kecepatan kendaraan melebihi yang sepatutnya. Berawas-awas hidupmu, jaga. Itu yang secara alami, secara harfiah kita lakukan hari-hari. Hidup itu kita jaga. Rumahmu jaga. Ketika engkau seorang tuan rumah, rumahmu jaga. Bagian pertama ini pastilah kita mengaminkan bersama. Iya, karena hari-hari saya memang saya menjaga hidup. Berkenaan dengan hal spiritual, kerohanian, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Maka saya tidak boleh sembarangan hidup. Melakukan dosa, melakukan yang jahat, melanggar hukum, melanggar apa yang Tuhan sudah larang, apa yang sudah dicatat di Alkitab, ternyata saya tidak penuhi. Berarti dari sudut spiritualitas saya tidak menjaga hidup. Saya orang yang kedapatan rupanya seperti tuan rumah yang tertidur. Saya tidak waspada.
Maka mengingat tak terduganya kedatangan Tuhan Yesus itu, saya harus betul-betul menjaga rumah saya, menjaga hidup saya. Prinsip kedua, hari Tuhan itu, istilah hari Tuhan yang di Alkitab seringkali merujuk kepada kedatangan yang kali kedua itu, akan datang tak terduga dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong, mengejutkan, mengagetkan, sehingga kedatangan yang tiba-tiba tak terduga, mengejutkan, mengagetkan itu digambarkanlah seperti kedatangan pencuri ketika situasi malam gelap, ketika si tuan rumah memang akan sering terjadi tertidur, istirahat misalnya. Ketika si tuan rumah sudah sangat lelah sepanjang kesehariannya sehingga tidak lagi berwaspada, disitulah si pencuri datang. Ketika sudah seharian sibuk dengan hal-hal di dunia ini menjalankan keseharian, si tuan rumah cenderung akan ketiduran di waktu malam. Justru disitulah si pencuri datang memanfaatkan kesempatan ketika si tuan rumah tidak siap. Maka keadaan itu dipakailah untuk menunjukkan ketidakterdugaan kedatangan Tuhan Yesus. Keadaan itu, keadaan yang tak terduga itu. Jangan salah paham. Tuhan Yesus tidak digambarkan seperti si pencuri. Yang digambarkan di situ bukan orangnya, bukan tokohnya, melainkan keadaan tak terduganya, situasi tak terduganya. Saya asik dengan kehidupan saya, menjalani hidup saya. Sebagaimana hari-hari pagi bangun berdoa, bekerja bersama keluarga, istri, anak-anak, kemudian bersama rekan-rekan pelayanan, bersama jemaat, bersama orang-orang di tempat bekerja. Sibuk seharian. Sampai kemudian sore pulang ke rumah, malam hari sudah terlalu lelah untuk tetap berjaga, lalu tertidur di malam hari. Seringkali terjadi bahwa ketika saya tertidur, disitulah kesempatan orang jahat untuk menjalankan aksinya, mengganggu atau mengambil barang kepunyaan saya, merencanakan untuk membongkar rumah, merencanakan untuk mengambil ternak, mengambil perkakas rumah, si pencuri. Demikianlah ketika dalam hal spiritual ternyata kita sangat sibuk dengan urusan kita sehari-hari sehingga kita melupakan tentang kerohanian, kita melupakan tentang seharusnya kita berbuat baik, menjalankan firman, rajin beribadah, melakukan perintah Tuhan dengan setia, mengasihi sesama. Kita lupa menjalankan itu, akhirnya disitulah kita dinyatakan seperti tertidur. Kita asik dengan dunia kita sehingga kita melupakan melakukan firman. Disitulah kita dikatakan sedang tertidur. Dan hati-hati berawas-awaslah ketika kita tertidur itu Tuhan datang. Ketika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Demikianlah terjadi ketika kita tertidur. Mana imanmu? Kamu kedapatan tidak beriman, kamu ketinggalan. Prinsip ketiga, bila Kristus datang dan mendapati kita sedang tertidur dalam keadaan gak siap, apa yang terjadi? Kita akan kehilangan semua milik kita yang berharga. Kita akan kehilangan hidup ini. Ketika saya sebagai seorang manusia tertidur di malam hari karena kelelahan sepanjang hari. Disitulah si pencuri datang dan karena saya tidak siap sedia, maka apa yang menjadi milik saya yang berharga akan dirampas, akan dicuri. Dan saya tidak sadar saya sudah kehilangannya. Seperti itulah gambarannya ketika saya ternyata tidak beriman lagi didapati Tuhan. Tuhan datang kedua kali dan dia mendapati, tutur engkau nggak beriman. Kamu terlalu asik dengan duniamu. Kamu lupa menjalankan firman. Maka saya dinyatakan kehilangan hidup. Tidak dapat bagian dalam kerajaan surga.
Prinsip satu dan dua dan tiga ini ingatlah baik-baik. Supaya kita tetap berjaga ketika Tuhan datang kali kedua. Siap sedialah. Setiap saat, kapanpun itu. Siap sedia. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Siap sedia lakukan firman. Jaga imanmu. Seperti yang dilakukan tuan rumah yang tetap terjaga. Sekalipun dia sudah sangat lelah dalam kehidupan keseharian. Dia usahakan tetap berjaga. Jangan sampai dia tertidur ketika si pencuri datang. Akhirnya dia tidak mempertahankan rubahnya. Akhirnya dia kehilangan miliknya yang berharga. Betul memang dia lelah. Tapi demi menjaga agar tetap rumahnya aman, dia akan berjuang, berjaga, bersedia. Demikianlah saya. Saya betul dalam dunia ini sudah lelah, sudah capek. Urusan keseharian di dunia ini sudah membebani pikiran. Tetapi saya juga tidak boleh lupa. Urusan saya bukan hanya urusan di dunia ini. Urusan saya yang lebih berharga sebenarnya di luar dunia ini. Dalam kekekalan bersama Tuhan. Untuk itu maka saya tidak boleh menghabiskan energi saya hanya untuk soal-soal dunia. Sehingga ketika saya pun sudah capek dalam urusan dunia, saya tidak boleh kehilangan energi untuk tetap memikirkan, merenungkan perkara-perkara surgawi. Disitulah saya dinyatakan, tutur engkau kedapatan bersiap sedia. Maka ketika Tuhan datang dalam ketiba-tibaannya itu, saya layak mendapat hidup. Saya tidak kehilangan hidup. Puji Tuhan, Tuhan akan datang sekalipun kedatangannya itu tidak terduga.